Oke, dapat diakhiri. Hari ini kita akan melanjutkan materi, ini minggu keberapa, Rek? Mestinya ini minggu ke 11 ya? Tetapi kalau di BKPM-nya kita masih minggu ke 10. Di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Belajar apa? Bikin apa minggu lalu? Bikin apa, Rek? Apa, Dam? Sini mute, Dam. Bikin apa minggu lalu, Dam? Halo? Ini buat kita sendirian kah di sini? Halo? Apa Mas Farizul? Bikin apa minggu lalu Mas Farizul? Tes API. Sudah res API minggu lalu? Bikin get itu, get X. Iya, GetX. Belum kayaknya ya. Hari ini kita bakalan belajar res API. Mas Farizul wes belajar ke susu res API. Berarti sudah selesai nih, gak usah ada praktikum berarti. Belum. Oke. Ada kendala kemarin, ada yang trouble kah? Aman? Aman ya? Oke, hari ini kita akan membahas terkait materi yang REST API tadi disebutkan Mas Farizul. Jadi belum dibahas itu Mas Farizul. Mungkin kamu dengarnya mungkin hari ini kita belajar apa gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai REST API. Bu Arvita nggak akan jelasin terlalu banyak karena kalian sudah ada pengalaman atau mungkin ada pernah dulu saat native kalian sudah dijelaskan apa itu REST API, kemudian apa sih gunanya REST API di situ, kemudian kapan sih kita pakai REST API gitu kan. Di native kita sudah mencoba mengimplementasikan, jadi kurang lebihnya sama saat kita belajar di Flutter, di mana REST API ini digunakan sebagai penjembatan gitu kan ya, antara data yang kita punya di website dengan di HP sehingga datanya bisa sinkron. Nah, yang berbeda adalah kita mengimplementasikannya bukan ke native-nya tetapi ke Flutter-nya. Jadi konsepnya dia sama, yaitu kita akan kurang lebihnya belajar apa itu HTTP, kemudian bahasa JSON-nya juga untuk bahasa yang kita transferkan. Jadi nanti juga kita sama, jadi URL-nya ya kan, kalau kita ngomongin API itu kan adalah sebuah URL di mana dia akan menghubungkan data dari websitenya gitu kan, websitenya akan meng-crawling dari database, kemudian nanti dikirimkan sesuai dengan permintaan yang permintaan yang dibutuhkan oleh dari HP-nya atau mungkin dari Android-nya atau mungkin dari Flutter-nya. Nah, untuk metodenya masih tetap sama, yaitu ada post, ada get, ada put, ada purge, ada delete. Kalau put buat apa, Rek? Masih ingatkah? Buat apa kira-kira put? Mengambil. Put untuk mengambilkah? Update data mungkin. Iya, betul. Jadi put itu digunakan untuk mengupdate data. Kalau post kita untuk memposting atau mengirimkan data, kemudian kita taruhkan ke server. Kalau get baru kita meng-crawling data atau mengambil datanya. Kemudian kalau delete ya berarti kita fungsinya biasanya untuk menghapus atau destroy itu, seperti itu. Yang punch ini jarang banget dipakai. Biasanya yang dipakai itu fungsinya atau metodenya ada post, get, kemudian ada put dan juga delete. Nah, di sini karena basicnya dia URL, berarti kan dia akan mengarahkan base-nya yang mana nih yang nanti akan kita gunakan.
Kemudian ada kode aksesnya sama ya. Berarti kalau misalkan 404 berarti ada trouble. Kemudian ada 500 biasanya internal server error. Biasanya yang standarnya adalah 404, 500, 503. Ini adalah memberikan informasi bahwasannya ada terjadi kendala saat mengambil data yang ada di dalam URL. Jadi ini memang perlu untuk menginformasikan ada yang salah apanya nih, kayak gitu. Komponennya adalah HTTP tadi itu sama seperti saat kita membuat API, yaitu ada metodenya, URL, kemudian versionnya, kemudian juga ada headernya, jadi dia mau pakai apa, JSON kah, kemudian body-nya adalah JSON datanya seperti ini. Jadi konsepnya kalau nulis JSON ya buka kurung, kemudian petik field-nya apa, kemudian value-nya apa, seperti itu biasanya hasilnya itu seperti itu. Atau bisa juga dia berupa suatu website atau apa, biasanya langsung body-nya itu muncul HTML-nya seperti itu. Atau kalau error ya biasanya muncul di bagian body itu errornya apa. Di sini sama ada API, ada REST API, kemudian yang berbeda adalah di sini ketika kita menjalankan HTTP ini, dia konsepnya adalah asinkronus. Saat membuat di Flutter, dia konsepnya adalah asinkronus. Asinkronus apa, Rek? Source code yang bagaimana? Masih ingat? Berurutan. Berurutan apa? Berjalan bersamaan. Ayo. Samaan. Saya bingung Jadi kalau sinkronus baru berurutan, asinkronus itu bersamaan. Jadi memang saat menjalankan API, dia nggak bisa kita set sebagai sinkronus, pasti selalu asinkronus. Karena apa? Dia akan berjalan di balik layar, ibaratnya dia akan meng-calling ke servernya sewaktu-waktu. Jadi nggak bisa kalau kamu taruh berurutan. Jadi logikanya kalau kamu taruh berurutan, berarti kan data itu nggak kepanggil gitu kan. Kalau dia belum sesuai dengan urutannya. Berbeda kalau asinkronus. Asinkronus adalah dia bisa lompat atau jumping atau mungkin bahkan berjalan bersamaan sehingga kita data itu masih tetap selalu stabil. Buktinya adalah saat kita membuat suatu misalkan recycle view gitu ya, atau mungkin kalau di Flutter kita nyebutnya list tail atau list view itu data itu kan kalau kita tarik gitu kan dia akan merefresh seperti itu. Nah, ketika merefresh itu dia sudah langsung asinkronus sehingga nggak perlu nunggu urutannya dia lagi seperti itu. Kemudian REST API harus stainless kayak itu. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini kemudian ada lagi terkait token atau API case. Jadi sama, kalau misalkan membuat suatu aplikasi itu biasanya diberikan suatu token atau API case. Tujuannya untuk apa? Untuk autentifikasi keamanan. Jadi kayak misalkan di Laravel itu kan ada tokennya tuh, di mana token ini diberikan dengan batas waktu tertentu sehingga dia bisa memverifikasi keabsahan datanya. API juga seperti itu. Jadi memang API yang bagus itu adalah dengan dilapisi tokens atau API. Jadi bukan hanya dia bisa login, datanya ada langsung keluar seperti itu. Kalau cuma data sebatas kayak misalkan open source kayak data corona itu nggak masalah. Kita memang tujuannya untuk dipublishkan atau mungkin untuk umum. Tetapi kalau misalkan data itu sangat krusial atau mungkin nggak semua orang berhak, itu wajib kita berikan tokens atau API. Oke, kemudian di sini kurang lebihnya kalian disuruh nyoba. Jadi ada URL, jadi ini kayak menghapus datanya seperti apa, kemudian JSON itu strukturnya apa. Saya rasa kalian sudah paham karena dulu pas waktu native sudah mengimplementasikan. Jadi di sini mencoba untuk mengimplementasikan lagi ke dalam Postman gitu kan, nyoba-nyoba pakai Postman dari API open source di sini. Ini nggak perlu kalian kerjakan, nggak apa-apa, tapi kalau mau dicoba nggak masalah sih. Ini cuma nyoba ngetes saja keluarnya apa gitu aja sih ini. Jadi dari API yang open source itu munculnya seperti apa, kemudian ditampilkan seperti itu. Nggak terlalu masuk ke coding karena ini benar-benar masih basic mempelajari API itu seperti apa.
Saya rasa kalian sudah paham sih kalau yang masalah API dan juga JSON-nya. Mungkin nanti kita lebih fokus ke ininya, membangun suatu aplikasi Flutter dengan meng-crawling data dari API. Nah, di sini ketika kita membangun aplikasi yang mana dia mengambil data ke API, dia membutuhkan salah satu library yaitu HTTP. Jadi di sini HTTP ini memang untuk fungsi di mana dia membutuhkan HTTP untuk mengambil API-nya secara real time. Jadi memang butuh library yaitu HTTP. Jadi ditambahkan di PubCML-nya. Kalau kemarin kita belajar GET, kita belajar library-nya GetX gitu kan. Nah, kalau sekarang kita akan belajar pakai library-nya HTTP. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat suatu tampilan, jadi ada detail, kemudian datanya itu akan di-crawling dari URL ini. Jadi ada URL-nya yang nanti akan diambil, kemudian dia metodenya apa. Nah, ini kebetulan metodenya get gitu kan, save get gitu kan. Jadi hanya meng-crawling data, kemudian diparsing ke dalam suatu array data gitu kan, ada avatarnya, ada gambarnya. Di sini pakai network, berarti dia bentuknya bisa jadi URL gitu kan. Kemudian ada first name, last name, dan juga email. Jadi diimplementasikan dari URL ini untuk ditampilkan ke dalam suatu tampilan list view kayaknya. Kalau nggak salah hasilnya mungkin nanti buat kita share nih. Kurang lebihnya seperti ini. Enggak? Google Chrome-nya di kalian munculkah hasil runningnya Bu Arvita? Muncul, Bu. Oke, jadi nanti luarannya adalah seperti ini. Dia akan meng-crawling data, ada first name, ada last name, dan juga email, dan juga image. Jadi data ini boleh kalian coba tes dulu, mungkin API-nya sudah jalan apa belum di Postman. Kemudian kita bikin tampilan di mana dia akan menampilkan kurang lebihnya gambar, last name, kemudian last name, first name, dan juga email. Dari mana? Dari data URL yang ada di sini, yang sudah kita berikan, kita inisialisasi URL API-nya apa, seperti itu. Di sini juga tadi kan dijelaskan bahwasannya URL-nya, kemudian headers-nya apa gitu kan. Kemudian di body-nya datanya di-convert gitu kan ke dalam JSON. Dari itu kemudian diimplementasikan ke dalam suatu tampilan yang mana isinya yaitu tadi berupa listel, ada avatar image-nya, ada teks last name dan first name, dan juga email. Jadi di sini ada 3 file, yaitu ada main. Main-nya ini hanya memanggil data screen saja. Kemudian di sini ada 2, yaitu get data dan juga get data screen. Nah, mungkin nanti bisa kalian cari tahu apa sih bedanya ketika di get data dan juga get data screen di sini. Yang bagian mengambil datanya itu yang mana sih kira-kira? Nah, itu bisa kalian cari tahu seperti itu. Jadi nanti yang mungkin kalian langsung kerjakan bisa langsung ke implementasi minggu ke-10-nya. Yang Postman-nya abaikan nggak apa-apa. Kalian mau coba nggak masalah. Tapi saya rasa kalian sudah ada pengalaman, sudah ada pernah pakai Postman, dan juga sudah tahu kurang lebihnya API itu apa. Jadi loncatin nggak masalah. Jadi langsung kalian masuk ke praktikum yang dia mengimplementasikan API. Kemudian di sini kita akan lanjutkan di mana
namanya API gitu kan ya. Kalau yang atas itu sama datanya di mana dia tidak ada autentifikasi berupa token atau APK gitu kan. Jadi benar-benar data API open source. Nah, di sini kita akan mencoba juga membuat suatu tampilan di mana ini judulnya masih salah ini kok manifest. Jadi kita memang masih mengimplementasi MovieDB. Masih ingat kan dulu saat belajar MovieDB, di mana dia itu suatu API yang berbayar aslinya, tetapi juga bisa gratis, tetapi dengan ketentuan tertentu. Jadi di sini kita coba sama untuk mendaftarkan, mungkin kalian masih ingat tokennya yang dulu boleh dipakai lagi atau mungkin bikin daftar akun lagi, misalkan kalau kalian lupa. Jadi di sini kita generate-kan APK-nya, dan APK ini yang nanti akan kita oke. Halo? Oke. Sudah nyambung lagi, Rek? Kita putus koneksi tiba-tiba. Halo. Jadi kalau yang tadi kita hanya mengimplementasikan HTTP gitu kan. Nah, di sini kok di sini nggak ada tipenya tertentu, berarti ini yang paling lasted. Jadi bebas, nggak ada tipe tertentunya. Kemudian di sini juga mengimplementasikan network image di sini. Jadi ngambil untuk data. Di sini coba suatu dua folder, yaitu data dan juga model, yang kemudian nanti diimplementasikan jadi ada datanya, kemudian ada modelnya, dan juga ada min datanya. Yang terdiri seperti apa saja, ada judulnya, kemudian ada juga hasilnya, kemudian kira-kira isinya seperti apa. Nah, ini mengimplementasikan terhadap data-data yang ada. Jadi nanti monggo dicoba yang di sini. Nah, APK-nya ditaruh di bagian sini nih, di API provider. Jadi APK yang tadi sudah kalian dapatkan di website, di bagian sini disesuaikan dengan APK kalian masing-masing. Nah, URL-nya ya dari ini, GetBase, untuk mencari misalkan populer movie seperti itu, atau mungkin mencari rating terbaik misalkan seperti itu. Jadi tergantung URL-nya. Kalau di MovieDB itu kan banyak macam-macamnya yang bisa kita ambil, itu yang mana tergantung dari datanya. Nah, ini mungkin agak banyak karena memang kita mengenerate API secara kompleks. Kalau yang tadi kan hanya juga email, tetapi kalau yang di sini di MovieDB kita benar-benar memberikan suatu akses terkait URL yang sudah di-generate-kan. Luarannya seperti apa, Bu? Luarannya seperti ini. Jadi ada aplikasi sama kayak yang dulu, mungkin lebih bagusan yang dulu kayak ya. Kalau yang dulu kan kita kan terkait layoutnya, tetapi di sini nggak terlalu scrolling data app-nya, jadi mengambil gambarnya, kemudian judulnya, kemudian tanggalnya, dan juga ratingnya. Cuman ini nggak di search by rating terbarunya sih, seperti itu. Nah, ini masih ada yang 7, ada yang nanti 8, terus kemudian exit, banyak banget judul-judulnya disesuaikan dengan data dari MovieDB-nya. Kalau nggak salah, kalau MovieDB-nya seperti ini berarti munculnya dia data apa nih? Sebentar, buat kita sambil cek nih. Ke movie, oke, berarti movie populer kayaknya.
Oke. Berarti kurang lebih luarannya dia mengambil seperti yang tadi URL-nya yaitu move-flare. Seharusnya data ini sekarang sama dengan yang asli. Kayaknya banyakan yang belum ditonton nih. Dan nonton Batman ini, Rek. Ratingnya 79, bagusan Spider-Man berarti ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini kita mencoba mengambil data dari MovieDB, yang mana dari movie populer dari key-nya yang sudah tergeneratkan. Jadi hampir sama saat dulu kita belajar native, yang berbeda adalah source bagaimana membuat di Flutter-nya. Di sini nggak terlalu saya mainkan terkait layout-nya atau tampilan widget-widgetnya, jadi hanya cuman mengimplementasikan terkait API-nya. Monggo kalau kalian desain sebagus mungkin biar aplikasinya menarik ya untuk yang movie application ini, monggo silakan. Yang penting function-nya jalan, yang penting dia bisa ngambil data dari entah movie DB-nya atau mungkin data tadi yang dari URL tertentu itu. Itu sih yang harus nanti target luarannya yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan, mungkin ini bisa sampai 2 hari pengerjaannya. Besok kalian daring apa luring, Rek? Daring aja, Bu. Daring aja berarti besok. Sama siapa besok daringnya? Daringnya sama siapa? Pak Rifki atau Pak Alvin? Belum tahu, Bu. Besok jadwal kurang tahu, lu sudah konfirmasi apa belum? Nanti takutnya kalian disuruh luring. Belum tanya-tanya kah? Siapa besok pengampunya? Belum ada informasi luring apa daringnya, Bu. Oh gitu. Ya wes, mungkin besok Bu Rafita nggak tahu ya kalian luring apa daring, segera konfirmasi aja. Takutnya kalian nanti diminta untuk luring, takutnya sudah ada yang pulkan kan kasihan. Nah, monggo segera diinfokan ke teman-temannya, cari info kira-kira besok luring apa daring. Nah, pengerjaannya kalian ini seperti biasa Bu Rafita nggak minta kalian bikin laporan, jadi dikerjakan aja, diupload di GitLab, nanti Warvita cek. Jadi luarannya ada 2 ya, Rek ya. Yang pertama itu membuat tampilan yang tadi sebelum ini, yang dia hanya mengambil data dari URL tertentu tanpa authentication APK ataupun token. Kemudian di sini koneksi dengan API dari MovieDB. Saya bebaskan untuk layoutnya mau dibikin bagaimana, mau sesuai dengan yang ada di BKPM ya nggak apa-apa, dieksplor lebih bagus. Dinilainya kapan, Bu? Berarti karena besok bisa jadi bukan Bu Arvita, berarti setelah Lebaran ya? Tapi dikerjakan, jangan mentang-mentang setelah Lebaran jadi nggak rapi hari Lebaran ya. Biar enak, habis Lebaran nggak punya tanggungan. Kita masuk lagi tuh kapan? Liburan Lebaran itu sampai tanggal berapa? Tanggal 9 sudah masuk kan kalian? Iya, Bu. Oke, tanggal 9 sudah demo aplikasinya. Nanti satu persatu seperti biasa, itu tanggal 9 ya. Nah ini kalau diklik dia hanya sebatas informasi yang standar aja. Nah ini nggak ada
tampilan yang lebih. Nanti kalau kalian explore lebih lanjut, dibikin tampilannya lebih bagus, ya berarti ada poin plus. Kalau sesuai yang ada di BKPM, ya berarti standar hanya menggugurkan tugas seperti itu. Kalau kalian explore lebih lanjut, biar bisa bagus tampilannya yang movie DB ini, ada ya, untuk terkait materi dan tugasnya ada ditanyakan, Re? Sudah paham sama tugasnya? Nanti kita bahas bareng terkait source-nya. Nanti kalau kalian sudah mencoba. Kalau misalkan Bu Arifita jelaskan sekarang, source-nya, bagiannya, kira-kira ini ngapain, nanti kalian nggak ada pokok mooding aja. Nah, nanti kita bahas bareng kalau sudah kalian coba. Jadi biar ada tahu ini fungsinya buat ngapain. Gitu, nggih? Oke. Nggak ada pertanyaan lagi, Kak? Nggak ada. Kok kayak lemes kok iki seisu. Tangi turu koyo ya nih. Zoom malah turu. Joiko, makanya saya tuh males aslinya kalau zoom gini sambil tinggal rebahan, tinggal tidur ini kayak itu. Alvin udah di stay di kamar itu malam. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa, kita bisa akhiri. Monggo segera kalian buat tugasnya biar enak lebaran, nggak ada tanggungan. Nanti kita ketemu lagi habis lebaran di tanggal 9, langsung demo satu persatu, ditunjukkan hasilnya. Karena saya explore banget yang bagian di database movie DB, jadi bikin jangan tampilannya seperti yang ada di BKPM. Menurut saya itu bisa kalian explore lebih jauh masalah tampilannya. Jadi memang saya kemarin sengaja buat yang simple biar itu cuma berhasil mengrolling data dari API-nya. Nah, tugasnya kalian bisa explore di bagian tampilannya. Itu kan stylenya masih simple banget. Kemudian hipnosisnya juga jika dibandingkan sama yang native dulu kita belajar, kan kayaknya yang native itu kan lebih keren ya pesannya ya. Padahal di sini mungkin bisa kalian explore lebih lanjut. Nah, itu mungkin kalian explore lagi masalah di tampilan kita ke materi selanjutnya buat kita lagi setelah lebaran dan setelahnya lebaran lagi. Jadi kayaknya bar kita masih sisa 2 lagi deh. Habis itu bar kita sudah nggak ngajar lagi kayaknya. Bar kita tinggal kosong gitu gantian nih. Masa bar kita terus, bosen saya sama kalian. Insya Allah nih tambah ke belakang materinya sudah mulai masuk ke ini ke API, kemudian ke database database Firebase kan ya, itu kemudian sudah mulai koneksi dengan Laravel-nya bagi nanti yang pakai Laravel. Kalau kalian nanti yang golongan A karena pakainya React ya monggo, berarti nanti kurang lebihnya caranya di React itu gimana mengenerate API. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti biar lebih enak, segera kalian membuat proyeknya. Proyeknya sudah mulai ada yang sudah dikerjakan kah? Buat kita tanya dulu. Atau mungkin belum mulai menggarap? Gimana kabar proyek akhirnya? Belum ada. Oke, saran saya monggo segera dicicil biar enak nanti pas akhir nggak terlalu numpuk tugasnya karena targetnya kalian agak banyak yaitu di website, di mobile gitu kan, apalagi kalian yang MBKM dengan Polinema itu bisa jadi nanti nilainya bukan dari kita dosen pengampu yang ada di Jember, langsung dari Polinema. Kayaknya malah nilai yang sebelum UTS sudah keluar kayaknya kalian malah bisa jadi. Habis UTS kemarin langsung gitu ya. Terus kemudian setelah lebaran siapa tahu kalian bisa jadi langsung ke Malang. Cuman nggak tahu nih info-infonya gimana. Kok adem ayem, belum ada
kabar persiapannya Polina. Semoga segera biar buat kita juga bisa jalan-jalan sih. Oke, mungkin itu kalau gak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri. Monggo dilanjutkan terkait materinya. Kalian bisa ngerjakan, mungkin sambil tiduran, rebahan, tapi tetap dikerjakan, gitu ya. Jangan gak dikerjakan, mentang-mentang sudah daring semua pada mager, ya jangan, Saran saya segera dikerjakan mumpung belum lebaran, belum mudik-mudik, belum nanti, wah, Bu, buru-buru, Bu, pegang laptop, saya Bu nempel maunya masih susah ya. Jadi sebelum dapat serangan ponakan dan sebagainya, monggo segera dikerjakan biar enak nanti nggak ada tanggungan. Oke, gitu ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa Bu Arvita akhiri. Kita ketemu lagi nanti setelah Lebaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.